Aku tampak tertidur, lemah, tak berdaya. Tapi mataku selalu mengawasi setiap langkah mereka. Dan saat mereka lengah, aku akan membuktikan siapa yang sebenarnya kalah. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Tidak ada gelap dalam koma Kirana, yang ada hanya putih, dan suara. Suara mesin yang berdetak teratur seperti jam rusak. Bau antiseptik yang menyusup ke kesadarannya meski kelopak matanya tak mampu terbuka. Tubuhnya dingin, berat, dan tak mau patuh. Namun pikirannya hidup, terjaga, seperti terkurung di balik dinding kaca yang tebal. Ia tahu ia belum mati. Suara langkah sepatu mendekat, lalu berhenti di sisi ranjang. Kirana mengenali napas itu. Napas Arman. Suaminya. Lelaki yang dulu memegang tangannya setiap malam saat tidur, kini berdiri tanpa menyentuh apapun. Tak ada genggaman. Tak ada bisikan doa. Yang ada hanya bunyi gesekan jari di layar ponsel. Sudah aku bilang, jangan terlalu sering ke sini. Suara Arman terdengar datar, tidak diarahkan padanya. Percuma juga. Kirana ingin tertawa, tapi dadanya hanya bergetar pelan di dalam. Percuma. Kata itu mengendap, menghantam sesuatu yang rapuh dalam dirinya. Ia mencoba menggerakkan jari. Tidak bisa. Mencoba bernapas lebih dalam. Tubuhnya menolak. Kepalanya berdenyut, tapi bukan sakit. Lebih seperti sadar bahwa ia sedang dinilai, diputuskan, tanpa hak membela diri. Pintu terbuka lagi. Suara langkah lain, lebih berat, lebih tegas. Bagaimana keadaannya? Tanya seorang perempuan dengan nada dingin yang familiar. Bu Ratna. Ibu Arman. Perempuan yang sejak awal tak pernah benar-benar menerimanya. Yang selalu menilai Kirana dari caranya berbicara, dari pekerjaannya yang dianggap tidak selevel, dari tubuhnya yang dianggap terlalu biasa untuk menjadi istri anaknya. Masih begitu, jawab Arman singkat. Dokter bilang kemungkinan bangun kecil. Ada jeda. Kirana menahan napas, meski tubuhnya tak sepenuhnya mendengarkan. Ia menunggu, bukan harapan, tapi kesiapan menerima sesuatu yang pahit. Ya sudah, kata Bu Ratna akhirnya. Kita juga harus realistis, men. Perempuan seperti itu, kalau sudah begini, apa lagi gunanya? Kalimat itu jatuh tanpa emosi, seperti membuang barang rusak ke tempat sampah. Di dalam kepala Kirana, sesuatu retak. Bukan karena marah, tapi karena pengakuan sunyi bahwa sejak awal, mungkin ia memang tak pernah dianggap berarti. Masih hidup, Bu, ujar Arman pelan, entah membela atau sekadar formalitas. Hidup atau tidak, tetap saja merepotkan, sahut Bu Ratna cepat. Kamu ini laki-laki. Masa depanmu panjang. Jangan habiskan waktumu di rumah sakit begini. Kirana mendengar kursi ditarik. Ada suara kain berdesir. Bu Ratna duduk. Kehadirannya menekan udara di ruangan itu. Kirana ingin menjerit, ingin berkata bahwa ia mendengar semuanya. Bahwa ia masih ada. Bahwa ia bukan benda rusak. Namun tubuhnya tetap diam. Pintu kembali terbuka. Kali ini langkahnya ringan, terburu-buru. Permisi, Pak, Bu. Suara perempuan muda terdengar sopan tapi tegas. Saya mau cek tekanan darah pasien. Sari. Kirana tak mengenalnya. Tapi ada sesuatu dalam suara itu. Tidak dingin, tidak menghakimi. Hanya profesional. Jujur. Netral. Arman menyingkir setengah langkah, masih dengan ponsel di tangan. Sari mendekat ke ranjang. Tangannya menyentuh lengan Kirana dengan hati-hati. Sentuhan itu sederhana, tapi cukup untuk membuat dada Kirana menghangat sedikit. Ia ingin berterima kasih. Ia ingin menangis. Bapak suaminya? Tanya Sari sambil menyesuaikan alat. Iya, jawab Arman. Saya Arman. Sari mengangguk, matanya sekilas menatap layar monitor. Bapak sering mendampingi. Pertanyaan itu terdengar biasa, tapi bagi Kirana, nadanya terasa seperti tusukan kecil. Ada sesuatu di sana. Observasi. Bukan tuduhan, tapi juga bukan basa-basi. Ya, kalau sempat, jawab Arman. Saya juga kerja. Bu Ratna berdeham.
Anak saya itu sibuk. Tidak mungkin terus-terusan di sini. Sari tidak membantah. Ia hanya mencatat sesuatu di lembar laporan. Tapi sebelum berbalik pergi, matanya sempat menatap wajah Kirana sedikit lebih lama dari seharusnya. Seperti mencari sesuatu. Atau memastikan sesuatu. Kalau ada perubahan, mohon segera lapor, katanya, lalu melangkah keluar. Saat pintu menutup, ruangan kembali sunyi. Arman berdiri, meraih jaketnya. Aku ada urusan, katanya. Nanti aku balik. Jangan terlalu sering juga, balas Bu Ratna. Kita tidak tahu sampai kapan begini. Langkah kaki menjauh. Pintu tertutup. Hanya mesin dan napas Kirana yang tersisa. Di dalam kepalanya, Kirana menata ulang semuanya. Kata-kata yang barusan ia dengar. Nada suara Arman yang tidak lagi hangat. Penilaian Bu Ratna yang begitu mudah menghapus keberadaannya. Dan tatapan Sari, satu-satunya yang terasa manusiawi. Ia belum tahu bagaimana caranya keluar dari tubuh yang tak mau bergerak ini. Ia belum tahu berapa lama ia harus terjebak dalam diam. Tapi satu hal mulai terbentuk perlahan. Seperti keputusan kecil yang berbahaya. Jika semua orang mengira ia tak sadar, maka mungkin inilah satu-satunya kesempatan untuk melihat kebenaran tanpa topeng. Dan Kirana, di balik kelopak mata yang tertutup rapat, memilih untuk tetap diam. Kirana masih memilih diam. Keputusan kecil itu terus berdengung di kepalanya sejak semalam, seperti denyut nadi yang tak pernah berhenti. Ia tidak tahu apakah tubuhnya benar-benar koma atau hanya terkunci oleh trauma dan obat-obatan, tapi ia tahu satu hal, semua orang menganggapnya tidak ada. Dan dalam ketidakhadiran itulah, kebenaran mulai berani muncul. Pagi datang tanpa cahaya yang berarti. Tirai jendela tak pernah dibuka. Hanya suara roda troli dan langkah perawat yang menandai pergantian waktu. Kirana mengenali langkah Sari, ringan, teratur, dan merasakan sentuhan yang sama hati-hatinya saat perawat itu memeriksa selang infus. Kondisinya stabil, ujar Sari kepada seseorang di belakangnya. Belum ada perubahan signifikan. Ya, sahut suara Arman. Saya tahu. Nada itu membuat Kirana menggenggamkan batin, meski jarinya tetap tak bergerak. Nada yang sama seperti kemarin. Datang karena kewajiban, bukan karena rindu atau takut kehilangan. Namun hari ini ada suara lain. Langkahnya ragu di awal, lalu mantap. Tumit sepatu menyentuh lantai dengan ritme yang tidak biasa untuk rumah sakit. Kirana tak mengenal suara itu, tapi instingnya langsung siaga. Ada aroma parfum tipis yang asing, kontras dengan bau antiseptik. Ini dia? Tanya suara perempuan itu, pelan tapi tak berusaha disembunyikan. Iya, jawab Arman cepat. Tapi kamu jangan lama-lama. Sari berhenti sejenak. Pak, ini? Teman kerja saya, potong Arman. Cuma mau lihat sebentar. Sari menatap perempuan itu, Livia, dari ujung kepala sampai kaki, lalu kembali ke Kirana. Tatapannya netral, tapi ada sesuatu yang mencatat. Oh, kata Sari singkat. Silakan, tapi jangan berisik. Langkah Sari menjauh. Pintu tidak ditutup. Seolah rumah sakit ini bukan lagi ruang privat, melainkan etalase keputusan yang akan dibuat. Kirana mendengar Livia mendekat. Terlalu dekat. Napasnya terasa di udara. Jadi ini dia, ulang Livia, kali ini tanpa menyamarkan nada jijiknya. Kelihatan rapuh. Kirana ingin menelan ludah, tapi tenggorokannya kering. Rapuh. Kata itu berbeda dari tak berguna. Lebih personal. Lebih menghina. Jangan bicara begitu, kata Arman, tapi suaranya tidak tegas. Lebih seperti basa-basi. Aku cuma jujur, balas Livia ringan. Kamu lihat sendiri. Tubuhnya saja sudah seperti ini. Apa dia masih bisa jadi istri? Kalimat itu meluncur tanpa beban. Seolah Kirana bukan manusia, melainkan objek rusak yang sedang dinilai kualitasnya. Di dalam dirinya, Kirana merasakan sesuatu bergeser. Bukan marah yang meledak. Bukan tangis yang memaksa keluar. Melainkan dingin. Kesadaran bahwa posisinya sedang direbut, bukan dengan sembunyi-sembunyi, tapi terang-terangan, di hadapannya sendiri. Dia istriku, ujar Arman. Untuk sekarang,
Jawab Livia cepat. Tapi kamu sendiri sudah bilang dokter pesimis. Arman tidak menyangkal. Kirana menangkap keheningan itu. Dan justru di sanalah hatinya terasa paling perih. Bukan karena Arman setuju, tapi karena ia tidak menolak. Livia bergerak mengitari ranjang. Kirana bisa merasakan bayangan tubuhnya lewat perubahan udara. Ada bunyi tas diletakkan di kursi. Jujur saja, kata Livia lagi, kini lebih pelan, seolah sedang berbisik pada masa depan. Kalau dia tidak bangun, hidupmu akan jauh lebih sederhana. Kirana mendengar Arman menarik napas panjang. Aku tahu. Kata itu seperti pisau kecil yang ditancapkan perlahan. Tidak langsung mematikan, tapi cukup untuk melukai. Kamu tidak perlu merasa bersalah, lanjut Livia. Kamu sudah melakukan yang seharusnya. Menjenguk, mengurus. Tapi hidupmu tidak boleh berhenti. Kirana menyadari sesuatu yang baru. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini pembenaran. Ini proses penghapusan dirinya yang dilakukan dengan bahasa rasional, rapi, dan kejam. Livia berhenti tepat di samping wajah Kirana. Jaraknya sangat dekat. Kasihan, gumamnya. Tapi ya, nasib. Jika Kirana bisa membuka mata sekarang, ia ingin menatap balik. Bukan untuk marah, tapi untuk menunjukkan bahwa ia masih ada. Bahwa posisinya tidak kosong. Bahwa tubuh yang terbaring ini masih memiliki ingatan, harga diri, dan kesadaran penuh. Namun ia memilih menahan semuanya. Karena di balik rasa hina itu, muncul keputusan lain, lebih berbahaya dari kemarin. Jika Arman dan Livia berani bicara sejauh ini saat mengira ia tak sadar, maka masih ada lebih banyak kebenaran yang bisa ia kumpulkan. Pintu kembali terbuka. Langkah Sari masuk, disertai suara kertas. Waktu kunjungan sudah habis, katanya tegas. Pasien butuh istirahat. Livia mendengus kecil. Ayo, katanya pada Arman. Kita pergi. Langkah mereka menjauh. Parfum itu menghilang. Kirana kembali sendiri. Namun kali ini, kesendiriannya berbeda. Bukan lagi putih dan kosong. Ada nama. Ada wajah. Ada ancaman nyata. Di balik kelopak mata yang tertutup, Kirana menahan gejolak yang ingin meledak. Ia tahu, jika ia bergerak sekarang, jika ia membuka mata, semua ini akan berhenti. Tapi kebenaran yang ia butuhkan belum lengkap. Dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, Kirana mengambil risiko yang sadar. Ia memilih tetap menjadi tubuh yang ditinggalkan. Demi membuktikan siapa yang benar-benar meninggalkannya. Kirana masih terbaring diam ketika roda ranjangnya didorong keluar dari ruang rawat. Keputusan untuk tetap, tidak ada, masih ia pegang erat, meski tubuhnya kini digerakkan tanpa persetujuannya. Setelah percakapan Arman dan perempuan itu, Livia, kemarin, Kirana tahu satu hal. Jika ia membuka mata sekarang, ia hanya akan menghentikan sandiwara sebelum aktor-aktornya menunjukkan wajah asli mereka sepenuhnya. Ia dibawa pulang. Di rumah juga bisa dirawat, kata Arman pada dokter dengan nada praktis. Lebih hemat, dan lebih tenang. Kirana mendengar kalimat itu seperti orang mendengar vonis. Lebih hemat. Bukan lebih aman. Bukan lebih baik. Bukan demi kesembuhan. Tubuhnya dipindahkan dari tempat yang setidaknya punya aturan, ke rumah yang kini ia tak kenali. Mobil melaju. Getaran jalan menjalar ke tulang punggungnya. Bau rumah sakit berganti aroma jok mobil dan parfum yang terlalu familiar. Kirana tahu Arman menyetir. Ia juga tahu Livia duduk di kursi depan. Mereka bicara pelan, tapi tidak cukup pelan. Cepat juga ya prosesnya, ujar Livia. Aku kira bakal ribet. Kalau sudah begini, rumah sakit juga cuma buang-buang biaya, jawab Arman. Di rumah, kita lebih leluasa. Kata kita menusuk Kirana dengan cara yang berbeda. Bukan lagi penghinaan langsung, tapi penghapusan perannya dalam satu kata sederhana. Setibanya di rumah, Kirana merasakan udara yang lebih hangat. Bau yang dulu ia kenal, sabun lantai, kayu, dan sedikit aroma masakan, kini terasa asing. Pintu dibuka, langkah kaki masuk, suara barang diletakkan. Semua berlangsung cepat, efisien, tanpa keheningan yang seharusnya menyertai seseorang yang baru pulang dalam kondisi kritis.
Kamar ini saja, kata Arman. Paling dekat dengan kamar mandi. Kirana mengenali kamar itu. Kamarnya. Tempat ia biasa tidur, membaca, menangis diam-diam saat pertengkaran dengan Arman tak pernah selesai. Tempat yang seharusnya aman. Namun saat tubuhnya diletakkan di ranjang, ia langsung tahu ada yang berubah. Spray bukan yang biasa ia pakai. Lemari terbuka setengah. Beberapa barangnya tidak lagi di tempat semula. Agak sempit ya, komentar Livia sambil menaruh tasnya di kursi. Tapi ya sudahlah. Sementara, Kirana ingin tertawa getir. Kamar ini kini bukan lagi ruang penyembuhan, melainkan ruang transisi, bukan untuk dirinya, tapi untuk mereka. Arman keluar masuk kamar, mengatur kabel alat bantu napas, memanggil orang untuk mengantar peralatan. Gerakannya cekatan, tapi tanpa emosi. Seperti sedang memindahkan barang yang harus disimpan, bukan istri yang terluka. Sore itu, langkah kaki lain terdengar. Lebih pelan. Lebih berat. Kirana mengenali ritmenya bahkan sebelum suara itu muncul. Pak Surya. Ayah Arman berdiri di ambang pintu kamar. Matanya menatap Kirana lama. Tatapan itu tidak keras seperti Bu Ratna, tidak juga dingin seperti Arman. Ada kebingungan di sana. Ada ketidaknyamanan yang tak diucapkan. Kenapa dibawa pulang? Tanyanya akhirnya. Lebih praktis, jawab Arman. Dan dokter sudah setuju. Pak Surya mengangguk pelan, meski jelas tidak sepenuhnya percaya. Pandangannya beralih ke Livia yang kini duduk santai di tepi ranjang, membuka ponselnya seolah kamar itu miliknya. Ini siapa? Tanya Pak Surya. Teman kerja, jawab Arman cepat, sama seperti di rumah sakit. Pak Surya tidak langsung menanggapi. Matanya kembali ke Kirana, lalu ke posisi Livia yang terlalu akrab. Ada sesuatu yang ia lihat, atau setidaknya ia rasakan, tapi memilih untuk tidak menyentuhnya. Ya sudah, katanya akhirnya. Yang penting jangan sampai orang luar tahu hal-hal yang tidak perlu. Kalimat itu membuat dada Kirana terasa berat. Bukan karena marah, tapi karena kecewa. Ia tidak berharap Pak Surya membelanya. Tapi ia berharap setidaknya ada satu suara yang berkata ini salah. Namun Pak Surya melangkah pergi, membawa serta keheningan yang menyakitkan. Diamnya bukan netral. Diamnya adalah pilihan. Malam datang. Lampu kamar diredupkan. Namun tidak ada kesunyian. Kirana mendengar tawa kecil Livia. Suara langkah Arman yang bolak-balik. Mereka berbicara pelan, tapi tidak berusaha menyembunyikan kehadiran satu sama lain. Besok aku bawa baju ganti, kata Livia. Capek juga pulang pergi. Ya, jawab Arman. Kamu di sini saja. Kirana merasakan sesuatu mengeras di dalam dirinya. Ini bukan lagi sekadar pengkhianatan di balik pintu. Ini pengambil alihan ruang hidupnya secara perlahan dan terang-terangan. Tubuhnya tetap tak bergerak. Namun pikirannya menolak pasrah. Jika rumah ini sudah tidak lagi menunggunya sebagai istri, maka ia harus bersiap menghadapi sesuatu yang lebih buruk dari sekadar sakit. Kehilangan identitas di tempat yang seharusnya menjadi miliknya. Di tengah gelap, Kirana membuat keputusan kecil yang berisiko, lebih berani dari sebelumnya. Ia tidak hanya akan diam untuk mengamati. Ia akan bertahan di rumah ini. Sampai mereka lupa bahwa tubuh yang terbaring di antara mereka masih memiliki kesadaran yang utuh. Kirana terjaga dalam diam yang berbeda. Jika sebelumnya ia hanya menjadi penonton atas pengkhianatan yang berlangsung di sekeliling tubuhnya, kini ia menyadari satu hal yang jauh lebih mengerikan. Mereka tidak sekadar berselingkuh. Mereka sedang mengosongkan tempatnya. Mengikis jejak keberadaannya pelan-pelan, seolah ia tak pernah benar-benar menjadi bagian dari rumah ini. Pagi itu dimulai dengan suara lemari dibuka. Derit engsel yang dikenalnya sejak bertahun-tahun lalu terdengar asing. Ada langkah kaki yang bukan milik Arman. Ringan, gesit, tanpa ragu. Livia. Kita susun ulang saja, men, kata Livia dari dalam kamar. Barang-barang begini bikin sumpek. Kirana merasakan gerakan di udara saat pakaian-pakaiannya disentuh. Lipatan yang dibongkar. Gantungan yang digeser. Ia mengenali suara kain tertentu. Gaun yang ia pakai saat ulang tahun pernikahan mereka. Gaun yang dulu Arman puji,
yang kini diperlakukan seperti benda tak bernilai. Jangan sembarangan, kata Arman, tapi suaranya setengah hati. Itu barang Kirana. Livia terkekeh pelan. Ya justru itu. Dia sudah tidak mungkin pakai lagi. Kalimat itu tidak diucapkan dengan marah, melainkan dengan kepastian yang tenang. Dan justru karena itulah, Kirana merasakan luka yang lebih dalam. Livia tidak merasa sedang merebut. Ia merasa sedang menggantikan. Tas besar diletakkan di lantai. Kirana mendengar resleting dibuka. Aku taruh di lemari luar saja ya, lanjut Livia. Biar kamar ini lebih rapi. Kamar ini. Kirana memusatkan kesadarannya, menahan napas agar tidak bergetar. Ia ingin mencatat setiap kata, setiap bunyi. Bukan untuk menangis, tapi untuk memahami. Bagaimana seseorang bisa dihapus tanpa pernah diumumkan pergi. Siang menjelang. Suara pintu depan terbuka keras. Langkah kaki yang berat, penuh otoritas. Bu Ratna, kamu belum juga beres. Suara Ibu Arman itu terdengar tajam. Rumah ini kelihatan seperti ruang tunggu rumah sakit. Aku lagi atur, Bu, jawab Livia cepat, dengan nada manis yang dibuat-buat. Bu Ratna masuk ke kamar Kirana tanpa ragu. Matanya menyapu ruangan, lalu berhenti pada tubuh yang terbaring diam. Tidak ada belas kasihan di sana. Hanya penilaian. Begini terus juga tidak baik, katanya pada Arman. Kamu harus mulai berpikir ke depan. Arman tidak menjawab. Kamu masih muda, lanjut Bu Ratna. Masa hidupmu mau habis mengurus orang yang tidak jelas bangunnya kapan? Kirana mendengar setiap suku kata dengan jelas. Tidak ada lagi kata istri. Tidak ada lagi nama. Ia hanya disebut sebagai beban. Bu, Arman terdengar ragu. Jangan bubu, potong ibunya. Ibu ini mikir masa depanmu. Lihat saja rumah ini. Perempuan itu sudah mulai merawat. Terlihat hidup. Perempuan itu. Kirana mengerti. Dalam narasi mereka, ia sudah selesai. Tidak perlu keputusan resmi, tidak perlu pengakuan. Cukup asumsi yang disepakati bersama. Livia mendekat ke Bu Ratna, menunduk sedikit, memainkan peran dengan sempurna. Saya hanya ingin membantu, Bu. Kasihan kalau rumah ini gelap terus. Bu Ratna mengangguk puas. Kamu itu mengerti. Tidak seperti yang terbaring itu. Dari dulu juga tidak pernah benar-benar cocok. Kalimat itu seperti pintu yang tertutup pelan tapi pasti. Tidak ada ruang lagi untuk pembelaan. Bahkan dari masa lalu. Kirana merasakan panas di dadanya. Bukan kemarahan yang membakar, melainkan sesuatu yang lebih berbahaya. Kesadaran penuh bahwa jika ia benar-benar bangun nanti, tidak ada jaminan ia masih punya tempat di rumah ini. Ia tidak hanya dikhianati. Ia sedang dihapus. Sore itu, Arman membantu Livia memindahkan beberapa barang. Rak buku yang dulu disusun Kirana kini kosong di satu sisi. Foto pernikahan mereka dipindahkan dari ruang tengah ke laci. Taruh saja di situ, kata Livia ringan. Nanti kalau perlu, kita rapikan lagi. Kata kita kembali muncul, lebih berani dari sebelumnya. Dan Arman tidak menegur. Ia ikut memegang bingkai foto itu, lalu menurunkannya tanpa ekspresi. Di sudut kesadarannya, Kirana membuat perhitungan baru. Diam saja tidak cukup. Mengamati saja tidak akan menghentikan penghapusan ini. Namun ia juga tahu, bangkit sekarang akan membuat mereka bersatu melawannya. Ia masih lemah. Masih terbaring. Masih dianggap tidak ada. Malam turun dengan lebih sunyi dari biasanya. Lampu kamar Kirana dimatikan lebih awal. Dari luar, suara tawa lirih Livia terdengar, bercampur dengan suara televisi. Di gelap, Kirana memutuskan sesuatu yang belum pernah ia akui bahkan pada dirinya sendiri. Jika mereka berniat menghapusnya sepenuhnya, maka ia harus memastikan satu hal. Saat ia kembali mengambil tempatnya, penghapusan itu akan terlihat jelas oleh semua orang. Dan untuk itu, ia harus bertahan sedikit lebih lama. Sebagai bayangan di rumahnya sendiri, Kirana terjaga dalam kesunyian yang semakin sempit. Keputusan untuk bertahan sebagai bayangan membuat setiap suara menjadi lebih tajam, setiap gerakan terasa lebih kejam. Rumah ini tidak lagi hanya menggeser posisinya. Rumah ini mulai bersiap menyingkirkannya sepenuhnya.
Dan pagi itu, Kirana tahu, ada batas yang baru saja dilewati. Bunyi roda koper menggesek lantai terdengar jelas. Pelan, tapi pasti. Kirana mengenali suara itu sebelum melihat apapun. Ia pernah menarik koper yang sama bertahun-tahun lalu, saat mereka pindah ke rumah ini. Saat Arman tersenyum dan berkata ini akan jadi rumah mereka selamanya. Sekarang, koper itu terbuka di sudut kamar. Arman berdiri membelakanginya, melipat pakaian dengan gerakan cepat dan rapi. Terlalu rapi untuk seseorang yang sedang mengemasi barang istrinya. Tidak ada jeda. Tidak ada ragu. Seolah ini sudah lama direncanakan. Yang ini juga masuk, kata Livia dari ambang pintu. Baju-baju lama begitu cuma makan tempat. Arman mengangguk, memasukkan blus Kirana tanpa melihatnya. Blus yang dulu sering ia minta Kirana pakai karena katanya sederhana tapi cocok. Kini hanya kain yang harus disingkirkan. Kita taruh saja dulu di gudang, lanjut Livia. Atau kalau kamu mau, nanti sekalian kita sumbangkan. Kirana merasakan denyut di pelipisnya. Sumbangkan. Kata itu terdengar baik di permukaan. Tapi di baliknya ada keputusan sepihak yang dingin. Hidupnya sudah dianggap selesai. Arman berhenti sebentar, menutup koper setengahnya. Aku juga kepikiran, rumah ini terlalu besar. Livia menoleh cepat. Maksud kamu? Biayanya, jawab Arman. Perawatan, pajak. Kalau dijual, kita bisa pindah ke tempat yang lebih praktis. Kirana ingin tertawa pahit. Rumah ini bukan hanya bangunan. Ini satu-satunya tempat ia merasa punya pijakan. Dan kini, bahkan itu sedang dinegosiasikan di atas kepalanya. Kita? Tanya Livia, dengan senyum yang tidak ia sembunyikan. Arman tidak membetulkan kata itu. Percakapan itu terhenti saat bel depan berbunyi. Beberapa detik kemudian, langkah kaki yang dikenali Kirana mendekat. Lebih pelan. Lebih berhati-hati. Sari. Selamat pagi. Sapa perawat itu dari pintu kamar. Saya mau cek kondisi Ibu Kirana. Sari masuk dan langsung melihat koper di sudut ruangan. Pandangannya tertahan di sana lebih lama dari yang wajar. Lalu ke Arman. Lalu kembali ke Kirana. Oh, katanya pelan. Sepertinya, sedang beres-beres. Ya, jawab Arman cepat. Biar lebih rapi. Nada itu terlalu santai untuk situasi yang seharusnya sensitif. Sari tidak berkomentar. Tapi ada sesuatu di sorot matanya yang berubah. Bukan kecurigaan terbuka. Lebih seperti catatan mental yang disimpan rapi. Ia mendekat ke Kirana, memeriksa denyut nadi, tekanan darah, reaksi pupil. Sentuhannya tetap sama, hati-hati, penuh jarak profesional. Namun kali ini Kirana merasakan sesuatu yang lain. Kehadiran seseorang yang benar-benar melihatnya sebagai manusia, bukan barang pindahan. Kondisinya stabil, kata Sari akhirnya. Tapi tetap perlu pemantauan rutin. Ya, kami tahu, sahut Livia, mendahului Arman. Kami urus di rumah saja. Sari mengangguk tipis. Kalau begitu, pastikan tidak ada perubahan lingkungan yang ekstrim. Pasien dalam kondisi seperti ini, sangat sensitif. Kata lingkungan melayang di udara, tepat di antara koper terbuka dan tubuh Kirana yang terbaring. Arman menoleh sebentar, lalu kembali menutup koper. Kami perhatikan, katanya singkat. Sari menatap koper itu sekali lagi sebelum berbalik pergi. Namun sebelum keluar kamar, ia berhenti. Pak Arman, katanya, suaranya tetap tenang. Kalau ada keputusan besar, mungkin sebaiknya menunggu. Arman tidak menjawab. Livia menyilangkan tangan. Sari melangkah pergi, meninggalkan keheningan yang berbeda. Keheningan yang penuh tanda tanya. Kirana menyerap semuanya. Koper. Rumah yang akan dijual. Cara Arman membicarakan hidupnya seolah sudah ditutup buku. Dan tatapan Sari. Tatapan yang mengatakan ada sesuatu yang tidak beres, meski belum diucapkan. Di dalam dirinya, konflik berubah bentuk. Ini bukan lagi soal sakit hati. Bukan lagi soal dikhianati. Ini soal keberadaan. Tentang apakah ia masih punya hak atas hidupnya sendiri, atau semua keputusan akan terus dibuat tanpa persetujuannya. Jika ia bangun sekarang, Arman akan terkejut. Livia akan mundur sejenak.
Bu Ratna akan panik. Namun mereka juga akan segera bersatu, mencari cara lain untuk menyingkirkannya, lebih rapi, lebih aman bagi mereka. Kirana tidak siap menghadapi itu. Belum. Malam turun. Koper ditutup rapat dan dipindahkan ke sudut ruangan. Lampu dipadamkan. Dari luar kamar, Kirana mendengar Arman dan Livia berbicara pelan tentang rencana-rencana yang tidak lagi menyebut namanya. Di dalam gelap, Kirana membuat keputusan yang paling berbahaya sejauh ini. Ia akan tetap berpura-pura koma. Bukan karena ia lemah, tetapi karena ia ingin melihat sampai di mana mereka berani mengubur hidupnya. Selagi mengira ia tidak bisa melawan. Dan keputusan itu, ia tahu, akan membawanya pada kebenaran yang mungkin lebih menyakitkan dari semua ini. Kirana terjaga dengan ketegangan yang tidak pernah benar-benar reda. Keputusan untuk tetap berpura-pura membuat hari-harinya seperti berjalan di atas kawat tipis. Setiap suara bisa menjadi bukti, setiap reaksi sekecil apapun bisa menghancurkan rencana yang belum sempurna. Namun justru dalam ketegangan itulah, tekadnya mulai mengeras, tidak lagi sekadar bertahan, melainkan bersiap. Pagi itu, suara bel rumah berbunyi lebih lama dari biasanya. Langkah kaki Arman terdengar tergesa. Nada suaranya berubah saat membuka pintu. Mas Dimas. Kirana mengenali nama itu, dan dadanya langsung terasa sesak. Dimas. Sepupu yang dulu sering datang tanpa banyak bicara, tapi selalu menatapnya seolah tahu kapan ia sedang tidak baik-baik saja. Orang terakhir dari keluarganya sendiri yang masih berani bertanya tanpa takut menyinggung. Aku dengar Kirana dibawa pulang, kata Dimas. Suaranya tenang, tapi tegas. Aku mau lihat keadaannya. Arman berdiri di ambang pintu lebih lama dari perlu. Dia masih sama. Dokter bilang, kemungkinan sadar kecil. Nada itu sudah Kirana hafal. Nada yang digunakan Arman untuk menutup pintu, bukan hanya secara fisik, tapi juga emosional. Biar aku lihat sendiri, ujar Dimas. Arman menghela napas, lalu melangkah ke samping dengan enggan. Jangan lama-lama. Dia tidak akan sadar. Kalimat itu meluncur seperti pernyataan final, bukan kemungkinan. Kirana merasakannya sebagai penegasan bahwa dalam pikiran Arman, dirinya sudah selesai. Langkah Dimas memasuki rumah terasa berbeda. Tidak tergesa, tidak sok tenang. Ia berhenti sejenak di ruang tengah, matanya menyapu sekeliling. Kirana bisa membayangkan ekspresi di wajahnya. Bingung melihat rumah yang berubah, aroma asing yang bukan miliknya. Kamar mana? Tanya Dimas. Arman menunjuk singkat. Saat Dimas masuk ke kamar, Kirana merasakan sesuatu yang hampir terlupa, rasa aman yang samar. Bukan karena ia yakin akan diselamatkan, tapi karena ada seseorang yang melihatnya bukan sebagai beban atau masalah, melainkan sebagai manusia yang patut diperhatikan. Dimas berdiri di sisi ranjang, menatap Kirana lama. Tatapan itu tidak menghakimi. Tidak tergesa mencari tanda hidup. Ia hanya hadir. Kamu kelihatan kurus, gumamnya pelan. Dulu kamu selalu marah kalau aku bilang kamu kebanyakan kerja. Kirana ingin tersenyum. Refleks kecil itu hampir membuat sudut bibirnya bergerak. Hampir. Arman berdiri di dekat pintu, tangannya bersedekap. Kondisinya begitu. Dimas tidak menjawab. Ia mengulurkan tangan, menyentuh pergelangan Kirana dengan hati-hati. Sentuhan itu ringan, tapi penuh perhatian. Tidak seperti pemeriksaan medis. Lebih seperti memastikan seseorang masih di sana. Dia sering begini, tanya Dimas, tanpa menoleh. Begini bagaimana? Balas Arman. Seperti mendengar, jawab Dimas pelan. Arman terkekeh singkat. Mas, jangan berlebihan. Dia koma. Kirana merasakan denyut jantungnya meningkat. Kata itu lagi. Koma. Label yang digunakan untuk meniadakan seluruh kemanusiaannya. Dimas menunduk sedikit, sejajar dengan wajah Kirana. Ia memperhatikan kelopak mata Kirana lebih lama. Terlalu lama untuk seseorang yang percaya sepenuhnya pada vonis dokter. Kirana, katanya pelan. Kalau kamu dengar, aku di sini. Kirana menahan napas. Ia tidak boleh bereaksi. Tidak sekarang. Tidak di depan Arman.
Namun sesuatu terjadi di luar kendalinya. Ketika Dimas menyebut namanya, ada getaran kecil di balik kelopak matanya. Bukan gerakan yang jelas, tapi cukup untuk seseorang yang benar-benar memperhatikan. Dimas terdiam. Arman tidak melihat apa-apa. Ia melirik ponselnya, tampak tidak sabar. "Kamu jangan berharap macam-macam," katanya. "Sudah hampir 2 minggu. Dimas berdiri tegak. Wajahnya tetap tenang, tapi ada perubahan kecil di sorot matanya. Keraguan yang tumbuh, bukan pada Kirana, melainkan pada cerita yang selama ini disodorkan Arman. "Aku cuma mau duduk sebentar," kata Dimas. "Kalau boleh." Arman menghela napas berat. "Jangan lama." Dimas menarik kursi dan duduk di sisi ranjang. Ia tidak bicara lagi. Hanya duduk. Hadir. Diamnya terasa berbeda dari diam Pak Surya atau Bu Ratna. Diamnya penuh perhatian, bukan penghindaran. Bagi Kirana, kehadiran itu seperti ujian. Ia harus menahan diri lebih keras dari sebelumnya. Setiap detik di dekat Dimas terasa seperti tali yang menariknya untuk muncul, untuk mempercayai seseorang. Namun ia juga tahu, satu kesalahan kecil bisa menghancurkan segalanya. Beberapa menit kemudian, Arman berdeham. "Mas, aku ada urusan. Kita cukupkan ya." Dimas berdiri perlahan. Sebelum pergi, ia menatap Kirana sekali lagi. Kali ini lebih tajam. Lebih yakin. "Aku akan datang lagi," katanya. Entah kepada siapa. Pintu kamar menutup. Kirana dibiarkan sendiri dengan detak jantungnya yang masih cepat. Ada 2 hal yang kini bertabrakan di dalam dirinya. Ketakutan dan harapan. Harapan adalah hal yang berbahaya. Terlalu cepat percaya bisa membuatnya lengah. Namun satu hal jelas, ia tidak lagi sepenuhnya sendirian. Tekanan batinnya meningkat, bukan karena kesedihan, melainkan karena tantangan baru. Kini ada mata yang mengamati. Ada kemungkinan terbongkarnya rahasia sebelum ia siap. Di dalam gelap, Kirana menguatkan tekadnya. Ia harus lebih berhati-hati. Lebih diam. Lebih meyakinkan. Karena jika Dimas mulai curiga, maka permainan ini tidak lagi sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Kirana memasuki hari dengan kewaspadaan yang baru. Kecurigaan Dimas kemarin masih bergema di kepalanya. Tatapan itu, tajam, penuh tanda tanya, membuatnya sadar bahwa diam kini bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal menjaga jarak dari harapan yang bisa menjatuhkannya. Ia tidak boleh memberi celah. Tidak boleh bereaksi. Namun hari itu, ujian datang dengan cara yang lebih kejam. Bukan lagi lewat tindakan, melainkan lewat kata-kata yang sengaja diucapkan untuk didengar. Suara Livia terdengar sejak pagi. Ia berbicara di ruang tengah, telepon di tangan, tanpa berusaha merendahkan suara. Kirana bisa mendengarnya dari kamar. Setiap kata jatuh jelas seperti sengaja diarahkan. "Iya, aku juga capek begini," kata Livia. Suaranya manja tapi tegas. "Maksudku, sampai kapan aku cuma jadi bayangan?" Ada jeda. Langkah kaki mendekat. Livia masuk ke kamar Kirana, masih dengan ponsel di telinga. Ia berdiri tak jauh dari ranjang, menatap tubuh Kirana seolah menilai sesuatu yang sudah kalah. "Kamu tahu kan?" lanjut Livia pada lawan bicaranya. "Kalau nanti semuanya beres, aku pasti resmi." Kirana menahan napas. "Resmi." Kata itu diucapkan dengan keyakinan yang tidak lagi disembunyikan. "Iya," kata Livia lagi. "Istri sah." Ia menutup telepon, lalu tersenyum kecil ke arah Kirana. Bukan senyum ramah. Lebih seperti senyum kemenangan yang belum diumumkan. "Kamu dengar, kan?" katanya, tidak menunggu jawaban. "Aku cuma mau jujur." Kirana ingin menjerit. Bukan karena terancam, tapi karena dihina secara terbuka, di ruang yang seharusnya paling aman baginya. Livia menarik kursi dan duduk. "Dulu aku sempat ragu," lanjutnya. "Tapi lihat kondisimu sekarang. Aku pikir, hidup tidak boleh berhenti karena orang yang tidak kuat bertahan." Kalimat itu bukan sekadar pernyataan. Itu tuduhan. Tuduhan yang ditujukan pada seseorang yang bahkan tidak diberi kesempatan membela diri. Langkah Arman terdengar mendekat. Ia berdiri di pintu, mendengarkan tanpa ekspresi. Kirana menunggu, bukan pembelaan,
tapi setidaknya penegasan bahwa ini salah. Namun yang datang justru sebaliknya. Sudah, jangan begitu, kata Arman, bukan pada Livia, melainkan pada Kirana. Kondisimu juga karena kamu sendiri. Kirana merasakan dadanya mengeras. Kalimat itu terasa seperti palu yang menghantam berulang kali. Kamu terlalu memaksakan diri, lanjut Arman. Kerja terus, tidak pernah dengar kata orang. Akhirnya begini. Ia mengatakannya dengan nada datar, seolah sedang menjelaskan sebab akibat yang logis. Bukan menyalahkan, katanya. Tapi justru itulah yang paling menyakitkan, pembenaran yang rapi. Livia mengangguk setuju. Iya, aku sering bilang ke Arman. Kamu itu keras kepala. Kirana ingin tertawa getir. Selama ini, ia bekerja keras demi rumah ini. Demi Arman. Demi menjaga pernikahan yang selalu timpang. Kini semua itu diputar balik menjadi kelemahannya. Kami juga capek, lanjut Arman. Terus-terusan berada di situasi yang tidak jelas. Tidak jelas. Kirana menyimpan kata itu dalam-dalam. Ia mulai menyadari sesuatu yang penting. Mereka tidak hanya ingin menghapusnya secara fisik, tapi juga secara narasi. Menjadikannya penyebab dari semua keputusan kejam yang mereka ambil. Livia berdiri, melangkah mendekat ke ranjang. Aku tidak bermaksud jahat, katanya, suaranya tiba-tiba lembut. Aku cuma realistis. Kalau nanti kamu tidak bangun, Arman harus punya hidup. Kalimat itu diucapkan pelan, hampir seperti doa. Tapi bagi Kirana, itu terdengar seperti vonis. Arman tidak membantah, tidak menghentikan. Diamnya menjadi persetujuan yang paling keras. Di dalam dirinya, Kirana merasakan perubahan yang nyata. Bukan lagi sakit yang berdenyut, melainkan kejernihan yang dingin. Ia berhenti berharap. Berhenti menunggu pembelaan. Dan dalam kehampaan itu, ia mulai mengumpulkan sesuatu yang lebih kuat dari air mata, bukti emosional. Setiap kata, setiap nada suara, setiap jeda ketika Arman memilih diam. Ia mengarsipkan semuanya dalam ingatan yang tajam. Bukan untuk melampiaskan amarah nanti, melainkan untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa apa yang akan ia lakukan kelak bukan reaksi sesaat, tapi keputusan sadar. Livia dan Arman akhirnya keluar kamar, meninggalkan Kirana dalam sunyi yang lebih berat dari sebelumnya. Di balik kelopak mata yang tertutup, Kirana mengatur napasnya perlahan. Tekanan batinnya mencapai titik baru, bukan lagi karena ketakutan ditinggalkan, melainkan karena tantangan untuk tetap diam saat harga dirinya diinjak terang-terangan. Namun justru di sanalah tekadnya mengeras. Jika mereka berani membicarakan masa depan tanpa dirinya, di hadapannya sendiri, maka ia akan memastikan. Saat ia kembali mengambil suara, tidak ada satupun dari kata-kata ini yang bisa mereka sangkal. Kirana tidak lagi menghitung hari. Ia menghitung luka yang bertambah pelan-pelan, satu persatu, tanpa suara. Ucapan Livia tentang istri sah kemarin masih menempel di pikirannya, bukan sebagai kemarahan, melainkan sebagai garis batas baru. Kirana sadar, posisinya kini bukan sekadar istri yang sakit, tapi penghalang yang ingin disingkirkan dengan cara paling rapi. Pagi itu, rumah terasa lebih ramai dari biasanya. Suara langkah Bu Ratna terdengar tegas di ruang tengah, disertai nada bicara yang tak pernah benar-benar berusaha direndahkan. Kirana mengenal ritme itu. Nada orang yang merasa punya hak penuh atas keputusan orang lain. Kondisinya begini terus, Men, kata Bu Ratna. Kamu harus realistis. Kirana mendengar dari balik pintu kamar yang setengah terbuka. Ia tidak berniat menguping. Suara itu terlalu lantang untuk dihindari. Arman tidak langsung menjawab. Ada bunyi gelas diletakkan di meja, lalu kursi digeser. Apa ibu sudah memikirkannya matang-matang? Tanya Arman akhirnya. Bu Ratna mendengus kecil. Justru karena matang, ibu bicara sekarang. Kamu itu masih muda. Masa depanmu panjang. Ada jeda singkat sebelum kalimat itu dijatuhkan, seolah sudah disiapkan sejak lama. Urus saja surat cerainya diam-diam. Kirana memejamkan mata. Kata diam-diam terasa lebih menyakitkan daripada kata cerai itu sendiri. Bukan karena ia belum siap ditinggalkan, tapi karena bahkan keberadaannya dianggap tak layak diberi penjelasan.
Biar cepat, lanjut Bu Ratna. Tidak usah ribut. Kondisinya juga tidak memungkinkan. Arman terdiam lagi. Kirana menunggu. Bukan bantahan, bukan pembelaan, hanya satu kata yang menunjukkan bahwa ini salah. Namun yang terdengar justru helaan napas panjang. Nanti kupikirkan, kata Arman. Tidak ada penolakan. Tidak ada kemarahan. Hanya penerimaan yang disamarkan sebagai pertimbangan. Di dalam kamar, Kirana merasakan sesuatu runtuh perlahan. Harga dirinya seperti diinjak bukan dengan teriakan, melainkan dengan langkah tenang yang yakin tak akan ditegur. Tak lama kemudian, suara lain muncul. Lebih berat, lebih tua. Pak Surya. Apa-apaan ini, men? Suaranya rendah, namun tegas. Ibu bicara apa barusan? Pak Surya berdiri di ruang tengah. Ia tidak perlu mendengar semuanya untuk tahu arah pembicaraan. Tatapannya tajam, tertuju pada Arman. Cerai diam-diam, ulangnya. Kamu lupa siapa Kirana? Dia istrimu. Bu Ratna langsung menyela. Justru karena itu kita harus bijak. Jangan emosional. Pak Surya menggeleng pelan. Bijak bukan berarti licik. Kirana merasakan dadanya menghangat. Untuk pertama kalinya hari itu, ada suara yang berdiri di sisi yang benar. Meski bukan dari orang yang paling ia harapkan. Kalau kamu sudah tidak sanggup, lanjut Pak Surya. Setidaknya hadapi dengan jujur. Jangan sembunyi di balik kondisi orang lain. Arman mengusap wajahnya. Bapak tidak ada di posisiku. Justru karena itu aku bicara, balas Pak Surya. Aku tahu rasanya kehilangan hormat pada diri sendiri karena memilih jalan mudah. Kata hormat membuat Kirana menahan napas. Ia ingin Pak Surya tahu bahwa masih ada sesuatu yang tersisa di dalam dirinya, meski kini diinjak-injak. Namun Arman berdiri. Aku sudah capek diberi ceramah, katanya. Aku tahu apa yang kulakukan. Pak Surya menatapnya lama. Kamu tahu caranya, tapi belum tentu tahu akibatnya. Arman tidak menjawab. Ia melangkah keluar rumah, meninggalkan peringatan itu menggantung tanpa respons. Sunyi kembali turun. Bu Ratna menghela napas, seolah kecewa bukan pada rencana yang ditentang, tapi pada waktu yang terbuang. Kirana membuka mata. Air mata tidak jatuh. Rasa sakitnya sudah melewati fase itu. Kini yang tersisa adalah penghinaan yang disimpan rapi, dipaksa diam, dipaksa menunggu. Ia menyadari sesuatu yang pahit. Bahkan saat ada orang yang membelanya, keputusan tetap tidak berada di tangannya. Siang menjelang. Livia sempat masuk kamar hanya untuk memastikan Kirana masih terbaring. Tatapannya cepat, puas, lalu pergi tanpa sepatah kata. Kehadiran itu singkat, tapi cukup untuk menegaskan posisi Kirana hari ini. Seseorang yang dibicarakan, direncanakan, tapi tidak diajak bicara. Di dalam kesunyian itu, Kirana membuat pilihan kecil. Ia tidak akan melawan. Belum. Ia menekan dorongan untuk bersuara, untuk meminta kejelasan, untuk menuntut hak. Nalurinya mengatakan, sekarang bukan waktunya. Setiap gerakan emosional justru akan mempermudah mereka menyebutnya tidak stabil, tidak rasional. Namun ia juga tidak akan pasrah. Di balik kelopak mata yang tertutup, Kirana mulai menyusun satu keputusan berisiko. Ia akan tetap diam, tetap terlihat rapuh, sambil menyimpan setiap rencana yang dibuat tanpa namanya di dalamnya. Jika mereka ingin segalanya berjalan diam-diam, maka ia akan memastikan. Diamnya bukan tanda menyerah, melainkan persiapan. Keputusan Kirana untuk tetap diam terasa semakin berat sejak pagi itu. Tubuhnya masih terbaring lemah, namun pikirannya bekerja tanpa henti. Percakapan Bu Ratna tentang cerai diam-diam, sikap Arman yang menutup telinga, dan peringatan Pak Surya yang diabaikan, semuanya berputar menjadi satu kesimpulan pahit. Ia bukan hanya disingkirkan, tapi sedang dihapus dengan perlahan. Pagi itu Sari datang lebih awal dari biasanya. Perempuan itu datang dengan tas kecil di tangan. Wajahnya datar, seperti biasa. Sari bukan keluarga, bukan pula teman dekat. Ia perawat panggilan yang beberapa kali diminta membantu memeriksa kondisi Kirana sejak dibawa pulang dari rumah sakit. Hubungannya sederhana, profesional, tanpa emosi, setidaknya sampai hari ini. Sari berdiri di ambang pintu kamar, hendak masuk,
ketika suara Livia lebih dulu terdengar dari dalam. "Lihat tubuhnya," kata Livia. Nada suaranya datar namun tajam. "Dulu kurus sih, tapi masih enak dilihat. Sekarang..." Kalimat itu menggantung. Tapi justru disitulah kejamnya. Sari refleks berhenti. Pintu kamar belum sepenuhnya terbuka. Dari celah kecil itu, ia melihat Livia berdiri di sisi ranjang, menyilangkan tangan, memandang Kirana seperti barang rusak. "Mas Arman itu terlalu baik," lanjut Livia. "Dipaksa setia sama tubuh yang bahkan nggak bisa diajak hidup normal." Tidak ada bisikan. Tidak ada usaha menurunkan suara. Livia berbicara seolah Kirana benda mati. Di atas ranjang, Kirana diam. Matanya terpejam. Napasnya teratur. Perannya masih sempurna, hingga satu hal mengkhianatinya. Setetes air mata meluncur pelan dari sudut matanya, menyusuri pelipis, lalu menghilang di bantal. Sari membeku. Ia tidak berniat melihat itu. Tapi kini ia tidak bisa menghapusnya dari ingatan. Air mata itu jatuh bukan karena rasa sakit fisik, melainkan karena penghinaan yang disengaja. Livia tidak menyadarinya. Ia masih berdiri di sana, puas dengan kata-katanya sendiri, lalu berbalik keluar kamar. Begitu langkah Livia menjauh, Sari membuka pintu sepenuhnya dan masuk. Wajahnya tetap tenang, profesional. Ia tidak langsung mendekat. Ia memastikan tidak ada orang lain di sekitar. Kirana merasakan kehadiran itu. Air matanya sudah kering, tapi dadanya terasa sesak. Ia bertanya-tanya, apakah Sari melihatnya? Sari mendekat perlahan, memeriksa nadi, mengecek alat bantu napas. Tangannya bergerak terampil, tapi matanya, untuk pertama kalinya, tidak kosong. Ada sesuatu yang berubah di sana. Sari tidak berkata apa-apa. Ia tidak menyinggung air mata itu. Tidak pula menunjukkan simpati. Ia hanya menyesuaikan selimut Kirana sedikit lebih rapi dari biasanya, lalu berbalik keluar. Namun sejak saat itu, sesuatu bergeser. Siang harinya, Arman pulang lebih cepat. Ia berbincang dengan Livia di ruang tengah, membicarakan rencana mengganti beberapa furnitur kamar. Suara mereka cukup jelas terdengar hingga dapur. Sari, yang sedang mencuci tangan, mendengar semuanya. "Kasur ini nanti diganti saja," kata Livia. "Aura lamanya berat." Arman tertawa singkat. "Iya. Lagian buat apa dipertahankan?" Sari menutup keran. Ia tidak ikut tertawa. Ia hanya mencatat, bukan di buku, tapi di pikirannya. Sore menjelang, Sari masuk kembali ke kamar Kirana. Kali ini Arman ikut berdiri di dekat pintu. "Masih sama?" tanya Arman singkat. Sari mengangguk. "Stabil. Tapi respons emosional masih ada." Arman mengernyit. "Maksudnya?" Sari menatapnya sebentar. Pasien dalam kondisi seperti ini kadang masih mendengar. Reaksi emosional bisa terjadi. Livia menyela dari belakang. "Ah, mana mungkin. Dia aja nggak sadar." Sari tidak membantah. Ia hanya mengalihkan pandangan kembali ke Kirana. Dalam hati, ia sudah tidak sepenuhnya percaya pada kalimat itu. Setelah Arman dan Livia pergi, Sari berdiri lebih lama di sisi ranjang. Ia menatap wajah Kirana, pucat, diam, tapi tidak kosong. "Kamu dengar, ya?" Gumamnya sangat pelan. Bukan pertanyaan, lebih seperti pengakuan pada dirinya sendiri. Kirana ingin menjawab, ingin membuka mata. Tapi ia menahan diri. Setiap orang yang melihat terlalu cepat adalah risiko. Namun satu hal kini jelas, ia tidak sendirian sepenuhnya. Malam turun dengan sunyi yang lebih berat dari biasanya. Kirana memikirkan air mata yang tadi jatuh. Itu bukan kelemahan, ia sadar. Itu retakan kecil, dan seseorang telah melihatnya. Lingkaran itu belum kuat, belum berani bersuara. Tapi mata yang melihat lebih berbahaya daripada mulut yang menuduh. Di balik kepura-puraan komanya, Kirana mengambil keputusan kecil yang berisiko. Ia akan membiarkan beberapa retakan terlihat, cukup untuk menarik saksi, tanpa membuka seluruh rahasianya. Karena kejatuhan yang disaksikan lebih sulit disangkal daripada kebohongan yang sempurna. Keputusan kecil Kirana untuk membiarkan retakan terlihat membuat tidurnya malam itu terasa lebih dangkal.
Ia tidak benar-benar tidur. Ia menunggu. Menunggu sesuatu yang belum berbentuk, tapi baunya sudah tercium sejak sore kemarin. Bau pengkhianatan yang mulai dilegalkan. Pagi itu rumah lebih ramai dari biasanya. Suara mobil datang silih berganti. Langkah kaki terdengar lebih berat, lebih teratur. Kirana mengenali iramanya. Keluarga Arman datang. Ia tahu tanpa diberitahu. Arman sengaja mengatur semuanya di siang hari, saat Sari dijadwalkan datang lebih sore. Kamar Kirana dibiarkan tertutup. Tirai jendela ditarik setengah, cukup untuk membuatnya tetap tak terlihat, tapi tidak sepenuhnya terisolasi dari suara. Ruang tengah menjadi pusat pertemuan. Bu Ratna datang paling awal. Ia duduk tegak, mengenakan kebaya sederhana dengan wajah yang sudah siap untuk keputusan besar. Di belakangnya Pak Surya melangkah pelan. Wajahnya lebih kusut dari biasanya. Ia tidak banyak bicara sejak beberapa hari lalu, dan hari ini pun tetap sama. Livia datang terakhir, bersama Arman. Bukan sebagai tamu. Arman membukakan pintu untuknya, mempersilakan masuk lebih dulu. Livia mengenakan pakaian rapi, sederhana tapi jelas terpilih. Rambutnya tersisir rapi, senyumnya tenang, seolah ia memang punya tempat di rumah itu sejak awal. Kirana mendengar semuanya dari balik dinding. Setiap kursi yang ditarik, setiap gelas yang diletakkan, terdengar seperti ketukan palu. Terima kasih sudah datang. Suara Arman terdengar mantap. Terlalu mantap. Aku ingin kita bicara terbuka. Tentang masa depan. Bu Ratna mengangguk cepat. Sudah waktunya. Pak Surya menatap Arman lama. Masa depan siapa? Arman menarik napas. Masa depan keluarga ini. Tanpa ketidakpastian. Tidak ada nama disebut. Tapi Kirana tahu, ketidakpastian itu adalah dirinya. Livia duduk di sisi Arman. Tidak ragu. Tidak menunduk. Ia bahkan menyilangkan kaki dengan nyaman, seolah rapat itu juga miliknya. Ini Livia, kata Arman akhirnya. Teman kerja yang selama ini membantu banyak hal. Bu Ratna tersenyum tipis. Bukan cuma teman kerja. Kalimat itu dibiarkan menggantung, tapi semua orang memahaminya. Tidak ada yang memprotes. Tidak ada yang bertanya lebih jauh, kecuali satu orang. Pak Surya, kamu bawa dia ke pertemuan keluarga, katanya pelan, tapi tajam. Tanpa merasa perlu menjelaskan apapun pada istrimu yang masih hidup. Arman mengeras. Ayah tahu kondisi Kirana. Dia tidak akan kembali seperti dulu. Kamu dokter? Tanya Pak Surya. Ruangan hening sesaat. Bu Ratna menyela cepat. Jangan dibesar-besarkan. Kita bicara realistis. Arman masih muda. Hidupnya tidak boleh berhenti. Livia menunduk sedikit, berpura-pura rendah hati. Saya tidak ingin merebut apapun. Saya hanya ingin ada di sisi Mas Arman. Kirana hampir tertawa mendengarnya. Jika dadanya tidak terlalu sesak. Di kamar, tangannya gemetar kecil di bawah selimut. Kata-kata itu masuk satu persatu, menumpuk, membentuk kesadaran baru. Mereka tidak lagi berbicara tentang kemungkinan. Mereka sudah bicara tentang keputusan. Di ruang tengah, Arman berdiri. Aku ingin kita sepakat. Aku akan mengurus semua keperluan ke depan. Rumah, aset, dan status. Pak Surya menatapnya tajam. Status istrimu. Arman mengangguk. Aku tidak bisa menunggu tanpa kepastian. Aku butuh melanjutkan hidup. Bu Ratna tersenyum puas. Itu keputusan dewasa. Tidak ada yang menyebut Kirana sebagai manusia. Ia menjadi situasi. Beban. Masa lalu. Livia menatap sekeliling, lalu berkata dengan suara yang nyaris manis. Aku akan menjaga Arman. Aku janji. Kirana menutup matanya lebih rapat. Di balik kelopak itu, bukan air mata yang mengalir, melainkan sesuatu yang lebih keras. Sore itu, setelah pertemuan bubar, Arman berdiri lama di depan kamar Kirana. Ia tidak masuk. Ia hanya menatap pintu tertutup itu sejenak, lalu pergi. Sari datang beberapa saat kemudian. Ia langsung merasa ada yang berbeda. Suasana rumah terlalu rapi. Terlalu sunyi setelah ramai. Ia masuk ke kamar Kirana dan melihat wajah perempuan itu. Ada ketegangan halus di rahangnya,
Sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Ramai tadi? Tanya Sari pelan, lebih pada dirinya sendiri. Kirana tidak menjawab. Tapi di dalam, ia menyimpan satu kesimpulan penting. Mereka sudah berani mengadakan rapat keluarga tanpa dirinya. Itu berarti waktunya semakin dekat. Malam itu, Kirana membuat keputusan kecil yang lebih berbahaya dari sebelumnya. Ia akan mulai menyimpan bukti, bukan dengan suara, bukan dengan gerakan besar, tapi dengan ingatan yang terstruktur, kronologis, dan tak terbantahkan. Karena jika mereka sudah berani menghapus namanya dari meja, ia harus siap mengembalikan namanya di hadapan semua orang, dengan cara yang tidak bisa mereka bantah. Keputusan kecil Kirana semalam membuat pikirannya terjaga lebih lama dari biasanya. Ia mulai menyusun ingatan bukan lagi sebagai luapan emosi, melainkan sebagai rangkaian fakta. Siapa berkata apa? Di mana? Dengan nada bagaimana? Ia menahan napas setiap kali Arman lewat depan kamarnya, memastikan tubuhnya tetap diam, wajahnya tetap kosong. Tapi di dalam, ia bekerja. Pagi itu Arman bangun lebih awal. Ia tidak masuk ke kamar Kirana sama sekali. Langsung menuju ruang kerja kecil di samping ruang tamu. Ruangan yang dulu jarang disentuh karena Kirana lebih suka semua urusan rumah tangga dibicarakan terbuka di meja makan. Sekarang ruangan itu menjadi tempat rahasia. Dari balik pintu kamar, Kirana mendengar suara laci dibuka, kertas digeser, dan bunyi mesin printer yang jarang dipakai. Setiap suara itu menambah satu lapis tekanan di dadanya. Tak lama kemudian pintu depan terbuka. Langkah kaki yang berbeda masuk, lebih ringan, tapi ragu-ragu. Dimas. Ia datang tanpa pemberitahuan. Kirana mengenali suara batuk kecilnya sebelum mengetuk. Dimas bukan keluarga Arman, tapi sudah seperti adik bagi Kirana. Orang yang dulu pertama kali menentang Arman ketika ia mulai jarang pulang, dan satu-satunya yang tidak pernah menganggap Kirana sebagai beban. Ada? Suara Dimas terdengar di ruang depan. Arman tampak terkejut. Dim? Kamu kesini? Aku cari kamu, jawab Dimas. Katanya kamu jarang angkat telepon. Arman terdengar berdehem. Masuk. Aku lagi beres-beres dokumen. Kirana menahan napas. Langkah Dimas mendekat ke ruang kerja. Pintu tidak sepenuhnya tertutup. Dari celah sempit itu, suara percakapan terdengar jelas. Ini apa? Tanya Dimas, nadanya berubah. Bukan heran, curiga. Dokumen rumah. Aset. Hal biasa. Jawab Arman cepat. Hal biasa. Dimas tertawa pendek, tak percaya. Kenapa semuanya atas nama kamu sendiri? Ini harta bersama, men. Hening sejenak. Kirana merasakan jantungnya berdegup lebih keras. Kata-kata itu menancap. Harta bersama. Sesuatu yang selama ini Arman coba sembunyikan dari semua orang, termasuk dari dirinya yang dianggap tak sadar. Aku cuma berjaga-jaga, Arman menjawab akhirnya. Kondisi Kirana, kamu tahu sendiri. Aku tahu dia koma, potong Dimas. Tapi aku juga tahu dia istrimu. Nada Dimas mengeras. Kamu ngatur ini semua tanpa saksi? Tanpa wali dari pihak Kirana? Arman mendengus. Untuk apa? Dia bahkan. Jangan lanjutkan kalimat itu. Dimas memotong tajam. Kamu bukan Tuhan. Di kamar, Kirana merasakan sesuatu berubah. Bukan lega, tapi validasi pahit. Ia tidak gila. Yang terjadi memang setajam itu. Langkah kaki lain terdengar mendekat. Pak Surya. Ada apa ribut-ribut pagi-pagi? Suaranya terdengar lelah. Arman langsung berubah nada. Tidak apa-apa. Yah, urusan biasa. Urusan biasa sampai kamu sembunyikan map merah itu. Pak Surya mendekat. Aku lihat dari luar. Seng. Dimas tidak menyela. Ia membiarkan Pak Surya melihat sendiri isi meja. Tumpukan fotokopi sertifikat rumah, rekening, dan satu map bertuliskan pengurusan lanjutan. Pak Surya membuka salah satu berkas. Alisnya berkerut. Kenapa nama Kirana tidak ada di sini? Arman terdiam terlalu lama. Itu sementara, jawabnya akhirnya. Biar mudah. Mudah untuk siapa? Tanya Pak Surya pelan.
Pertanyaan itu menggantung lebih berat daripada tuduhan. Pak Surya menutup map itu perlahan. Tangannya sedikit gemetar. Kamu bicara masa depan tanpa istrimu. Kamu atur harta tanpa haknya. Kamu bawa perempuan lain ke rumah ini. Ia menatap Arman lurus-lurus. Sejak kapan kamu jadi orang seperti ini? Arman menghindar dari tatapan itu. Aku cuma realistis. Kamu egois, kata Dimas tanpa ragu. Dan kamu tahu itu. Arman mengepalkan tangan. Cukup. Pak Surya menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, nada suaranya kehilangan keyakinan. Aku tidak yakin lagi kamu membuat keputusan yang benar. Kalimat itu seperti retakan pertama di tembok yang selama ini melindungi Arman. Di kamar, Kirana merasakan getaran kecil di tubuhnya. Bukan karena takut, tapi karena arah cerita mulai bergeser. Bukan lagi hanya ia melawan mereka dalam diam. Ada mata lain yang mulai terbuka. Sari datang sore itu. Ia menyapa Pak Surya dengan sopan, lalu masuk ke kamar Kirana. Saat memeriksa, ia berhenti sejenak. Menatap wajah Kirana lebih lama dari biasanya. Ada yang berubah, gumamnya pelan. Kirana ingin menjawab. Ingin sekali. Tapi ia menahan diri. Belum sekarang. Malam turun dengan suasana rumah yang tegang. Arman mengurung diri di ruang kerja. Dimas pulang dengan wajah gelap. Pak Surya duduk lama di teras, menatap halaman yang semakin gelap. Dan Kirana, dalam diamnya, membuat keputusan kecil berikutnya. Ia akan mulai memberi sinyal, sangat halus, kepada orang yang tepat. Karena jika retakan sudah muncul, yang dibutuhkan hanyalah satu tekanan kecil. Agar semuanya runtuh. Rumah sepi setelah malam penuh ketegangan kemarin. Kirana terbaring di kamar, matanya menatap langit-langit yang sama, tapi pikirannya tidak lagi kosong. Setiap gerak, setiap suara, setiap langkah di luar kamar dikumpulkan menjadi peta. Ia tahu siapa yang bisa diandalkan, siapa yang sekadar penonton, dan siapa yang sudah mulai ragu. Sari masuk membawa obat sore Kirana. Wajahnya tetap profesional, tetapi ada ketelitian yang lebih tajam dari biasanya. Ia menaruh tablet dan air minum di meja samping ranjang, lalu duduk di kursi dekat jendela. Kirana menahan napas, mencoba menebak nada yang akan muncul. Dan itu datang. Kalau pasien mau, aku bisa atur beberapa hal. Tapi jangan sampai salah langkah, kata Sari dengan suara hampir berbisik, mata tetap menatap Kirana. Kalimat itu terdengar biasa saja, tapi Kirana menangkap maksudnya. Ada kode tersirat di sana. Sari menyadari bahwa tubuh yang tampak pasif itu sebenarnya penuh kesadaran. Dan ia memilih untuk tidak membocorkannya, tapi memberi sinyal halus kepada orang yang tepat. Kirana menutup mata sebentar. Bara dalam dirinya makin panas, tapi tetap terkendali. Ia tidak akan bereaksi spontan. Setiap gerakan harus diperhitungkan. Setiap ekspresi harus menjadi senjata diam yang efektif. Sari bangkit perlahan, lalu menyingkir dari jendela, seakan ingin memberi ruang bagi pikiran Kirana. Namun sebelum keluar, ia menatap pintu sebentar ke arah ruang depan. Seolah berkata, aku tahu apa yang kau dengar, Kirana. Dan aku akan membantu. Setelah Sari pergi, Kirana tetap terbaring. Ia mengulang-ulang setiap kata dalam kepalanya. Ini bukan sekadar tanda simpati. Ini adalah pengakuan bahwa ia masih berkuasa dalam diam. Bahwa mereka yang menyepelekan tubuhnya akan keliru besar jika menganggap dirinya pasif. Tidak lama kemudian, suara Dimas terdengar di luar kamar. Ia datang lebih awal dari biasanya, membawa tas kecil. Dimas bukan keluarga resmi, tapi lebih dari seorang teman. Ia selalu menjadi pendukung yang berhati-hati, dan sekarang, setelah melihat retakan dalam keluarga Arman, ia mulai bergerak. Dimas mengetuk pintu. Kirana, aku cuma mau memastikan kau baik-baik saja, katanya pelan. Nada suaranya biasa, tapi ada kekuatan yang terselip di antara kata-kata itu. Kirana menahan napas, lalu menutup mata. Ia membiarkan Dimas melihat sekilas gerakan kecil jarinya yang menandakan kesadaran. Tidak lebih. Cukup agar Dimas mengerti tanpa perlu penjelasan panjang. Sinyal itu cukup. Dimas mengangguk halus, tersenyum tipis. Ia tidak bicara apapun lagi. Tapi matanya sudah berbicara.
rencana akan disiapkan. Langkah-langkah berikutnya akan dibuat tanpa mereka sadar. Tanpa ada satupun yang membocorkan maksud mereka. Kirana menunggu. Ia tahu ini momen penting. Ia tidak akan terburu-buru, tidak akan melakukan kesalahan pertama yang bisa merusak segalanya. Bara dalam dirinya menyala, tapi ia menahannya di balik ketenangan palsu. Setiap napas, setiap denyut jantung, diatur agar tidak tercium oleh siapapun. Siang menjelang, Kirana mendengar Arman dan Livia berbicara di ruang tengah. Livia tertawa kecil. Suara yang dulu membuat Kirana sakit hati kini terdengar seperti musik latar bagi strategi yang sedang ia susun. "Kamu sudah lihat dokumennya?" Suara Arman terdengar. "Sudah, tapi tetap hati-hati," jawab Livia. Kirana, "Yah, dia tetap di sana, tapi tidak sadar, kan?" Kirana menahan napas. Ia tidak bergerak. Tidak mengedipkan mata, tapi bara di dalamnya semakin panas. Ia mencatat setiap kata, nada suara, dan jeda yang mereka gunakan. Semua itu menjadi senjata yang akan ia gunakan ketika waktunya tiba. Sore hari, Dimas kembali untuk menanyakan hal-hal kecil, menyiapkan informasi yang mungkin berguna. Ia masih berbicara dengan santai, tapi setiap kata dipilih dengan cermat. Kirana hanya menatap dari ranjang, memeriksa langkah-langkahnya secara diam-diam. Sari mengirimkan isyarat kecil dari luar kamar. Sekali anggukan, sekali tatapan singkat, seolah berkata, "Aku tetap di sisimu, Kirana. Tunggu waktu yang tepat." Kirana menutup mata, menahan napas, lalu perlahan tersenyum tipis di dalam hatinya. Semua langkah mereka, Arman yang berencana mengganti namanya dari Harta, Livia yang mulai mengklaim posisinya, Bu Ratna yang menekan, bahkan keraguan Pak Surya, semuanya kini menjadi bahan bakar. Malam tiba dengan tenang, tapi ketenangan itu menipu. Bara dalam Kirana kini sudah terkumpul cukup. Ia tidak lagi hanya menahan diri. Ia menunggu satu momen tepat yang akan mengubah semua kepalsuan itu menjadi bukti yang tak terbantahkan. Dan keputusan kecil yang paling berisiko mulai terbentuk di benaknya. Ia akan tetap diam, tetap terlihat lemah. Sambil mengatur setiap pengamatan, setiap ingatan. Menjadi rencana yang siap meledak. Pada saat yang paling menentukan. Sekarang, bukan lagi soal bertahan. Ini soal pembuktian. Pagi itu rumah dipenuhi suara langkah kaki. Hari yang seharusnya tenang berubah menjadi panggung bagi pengumuman besar Arman. Kirana terbaring di kamar, matanya tetap terpejam. Tapi setiap denyut jantungnya penuh konsentrasi. Ia sudah menunggu momen ini. Satu saat ketika semua kepalsuan akan berhadapan langsung dengan kenyataan. Bara di dalam dirinya yang selama ini terkumpul, kini siap meledak. Arman berdiri di ruang tengah, dikelilingi oleh keluarga besar. Bu Ratna, Pak Surya, beberapa kerabat dekat, dan Livia yang duduk di sisi dengan senyum seolah semua ini adalah haknya. "Kita semua tahu kondisi Kirana," kata Arman. Suaranya terdengar mantap, terlalu mantap. "Dan aku sudah memutuskan." Semua mata tertuju padanya. Bahkan Pak Surya, yang beberapa hari lalu mulai meragukan putranya sendiri, kini berdiri tegak, menahan napas, menunggu kelanjutan. "Aku akan melanjutkan hidup," lanjut Arman, menatap lurus ke arah kursi kosong Kirana. Tanpa harus menunggu ketidakpastian lagi. Livia tersenyum tipis, bangkit dari duduknya. Ia melangkah mendekat ke koper Kirana yang masih tertata di pojok ruangan. Tangannya menyentuh kainnya dengan penuh kepemilikan. Pada detik itu, dunia Kirana meledak dari dalam. Ia membuka mata. Sekali saja, tapi cukup untuk membuat ruang itu beku. Napas Arman tersengal, wajahnya pucat seketika. Semua mata beralih ke ranjang. Kirana duduk perlahan, rambutnya berantakan, baju rumah sakitnya masih rapi. Namun mata yang menatap kini penuh bara. Bukan takut, bukan lemah, tapi pengendalian yang menakutkan. Livia terhenti. Tangannya masih menempel pada koper. Gemetar sedikit. Senyum tipisnya menghilang, digantikan oleh ketakutan yang nyata. Kirana. Suara Arman terdengar serak. Ia menahan diri, mencoba tetap terdengar kuat, tapi nada itu gagal menutupi kepanikan yang menggerogoti dari dalam. Kirana menatapnya. Satu tatapan panjang yang membuat semua kepalsuan Arman runtuh seketika.
Ia tidak perlu berkata banyak. Mata itu berbicara. Ia tahu semuanya. Ia melihat semuanya. Dan ia tidak takut. Pak Surya melangkah maju. Napasnya berat. Kirana, kau, bangun. Suaranya rendah, tapi tegas. Ada campuran lega dan kemarahan di dalamnya. Bu Ratna mengerutkan dahi. Wajahnya berubah. Ia terbiasa memimpin, tapi tidak pernah siap menghadapi kenyataan yang begitu cepat memutar balik rencananya. Dimas yang hadir diam-diam di sudut ruangan menahan napas. Ia sudah menebak ini akan terjadi, tapi melihatnya langsung tetap membuat darahnya berdesir. Sinyal-sinyal yang diberikan Sari semalam membuahkan hasil. Momen yang tepat akhirnya muncul. Kirana menurunkan pandangan ke koper yang disentuh Livia. Ia menggerakkan tangannya perlahan, cukup untuk menyentuh bagian atas koper itu. Sentuhan itu bukan agresi, tapi tanda, ini milikku. Semua yang selama ini diatur, semua yang coba diambil tanpa izin, kini dihadapkan padanya. Livia mundur, wajahnya pucat. Ini, maksudku. Suaranya terhenti. Tidak ada kata yang keluar. Semua rencana yang selama ini dibangun dengan kesombongan runtuh dalam hitungan detik. Arman menelan ludah, tubuhnya gemetar. Kak Kirana, kau, bagaimana bisa? Diam saja, Arman, kata Kirana pelan. Suaranya lembut tapi penuh kendali. Selama ini aku hanya menunggu kalian menunjukkan siapa sebenarnya. Semuanya terdiam. Ruangan yang tadi terasa penuh kepemilikan dan perencanaan kini hening, berat, dan tegang. Bara di mata Kirana menyala, tapi ia tetap duduk tenang, seolah tak bergerak. Kendali itu justru membuat kehadirannya lebih menakutkan daripada teriakannya. Pak Surya menunduk sejenak, menatap putranya sendiri. Arman, kau terlalu jauh. Suaranya lirih tapi mengandung kekecewaan mendalam. Bu Ratna menggigit bibir, wajahnya memerah. Ia mencoba mengumpulkan kata-kata, tapi tidak ada satupun yang berhasil. Semua rencana yang selama ini ia dukung, semua tekanan yang diberikan pada Kirana, kini tampak bodoh di hadapan bukti hidup dan kesadaran itu. Kirana menelan napas, merasakan kepuasan pahit. Ia tidak menang dengan teriak atau kemarahan. Ia menang karena kontrol. Ia menang karena ia menunggu dengan tepat. Semua kebohongan dan kepalsuan mereka terpapar dalam sekejap mata, tanpa bisa dibantah. Dan di balik tatapan itu, ia sudah membuat keputusan kecil berikutnya. Ia akan mulai berbicara perlahan, satu kata pada satu waktu. Mengungkapkan semua bukti, semua pengkhianatan. Dengan cara yang tak bisa mereka bantah. Di hadapan semua saksi yang ada. Kemenangan itu belum lengkap. Tapi bara dalam dirinya kini cukup untuk menyalakan api yang akan membakar semua kepalsuan. Arman menggigit bibirnya, sadar bahwa langkah yang diambilnya selama ini sudah salah arah. Ia tidak tahu harus mulai dari mana untuk menutupi retakan yang muncul. Kirana menatap semua yang hadir. Ia tahu satu hal, sekarang bukan lagi tentang bertahan. Sekarang adalah saat pembuktian. Dan ia siap. Kirana menatap ruangan yang hening dengan mata yang tak lagi kosong. Bara di dalamnya sudah menjadi nyala yang stabil, penuh kendali. Ia menarik napas dalam, lalu perlahan bangkit dari ranjang. Setiap langkahnya diambil dengan hati-hati, tidak tergesa. Suara selimut yang terseret di lantai terdengar samar, namun cukup untuk membuat semua orang menahan napas. Arman, yang masih berdiri di dekat pintu ruang tengah, menelan ludah. Wajahnya pucat. Kaki sedikit gemetar. Arman. Suara Kirana lembut, tapi tajam, membuat ruang itu seakan bergetar. Semua mata beralih padanya, termasuk Livia yang kini mundur beberapa langkah, kebingungan. Aku sadar, sejak lama, lanjut Kirana. Aku mendengar semua percakapan kalian. Setiap kata tentang melanjutkan hidup, setiap rencana tentang harta dan rumah, bahkan setiap hinaan yang kalian tujukan padaku. Hening menyelimuti. Bu Ratna menatap tajam, bibirnya mengerut. Pak Surya menunduk, wajahnya memerah. Livia membeku, tangannya masih di udara, seolah baru menyadari bahwa pijakannya telah hilang. Livia, kau sentuh kopernya, berpura-pura semua ini sah. Kirana menatap tajam, suaranya stabil. Dan Arman, kau pikir aku tidak mendengar setiap kata yang kau ucapkan tentangku?
Setiap rencana untuk menghapus namaku. Arman tergagap. Kak Kirana, maksudku. Diam, potong Kirana, matanya tidak berpaling. Aku hanya ingin melihat sejauh mana kebusukan kalian. Dan lihat sekarang, semuanya runtuh di hadapanku. Bu Ratna menunduk, tangan gemetar, menyadari bahwa semua dorongan yang ia berikan selama ini, agar Arman cepat melanjutkan hidup, telah menjadi bumerang. Ia telah mendorong kebohongan yang kini terbongkar di depan semua orang. Pak Surya menutup mata, menahan malu. Ia menatap putranya sendiri, menyadari kesalahan dalam mempercayai bahwa Arman bisa membuat keputusan tepat tanpa mempertimbangkan istrinya. Rasa kecewa, marah, dan malu bercampur menjadi satu. Livia, yang sebelumnya begitu percaya diri, kini kehilangan pijakan. Wajahnya pucat, tubuhnya mundur perlahan, matanya tidak berani menatap Kirana. Semua rencana yang ia bangun di atas kebohongan kini hancur dalam sekejap. Kirana melangkah lebih dekat, setiap gerakan dihitung dengan cermat. Ia menatap Arman lurus di mata, suaranya kini menegaskan setiap kata. Segala yang kau lakukan, Arman, untuk siapa? Untuk kepentinganmu sendiri? Untuk wanita lain? Untuk kepuasan Bu Ratna? Tidak ada yang sah. Tidak ada yang bisa kau pertahankan. Arman menunduk, tak mampu menjawab. Kata-kata Kirana seperti jarum yang menusuk satu persatu lapisan kebohongan yang selama ini menutupi ego dan keserakahannya. Kirana menoleh ke Bu Ratna. Ibu, kau pikir aku tidak mendengar desakanmu? Semua dorongan agar aku dianggap lemah dan digantikan. Suaranya lembut tapi penuh kejelasan. Lihat sekarang, yang lemah bukan aku. Yang lemah adalah kebohongan yang kau bangun di atas diriku. Bu Ratna menunduk lebih dalam, air mata menggenang di sudut matanya. Ia terpukul. Segala dorongan, segala nasihat yang ia berikan, kini menjadi cacat moral di hadapan keluarga dan tetangga yang hadir. Kirana kembali menatap Pak Surya. Ayah, aku tahu kau ragu pada putraku sendiri. Dan lihat, kecurigaan itu benar adanya. Tapi jangan salahkan aku. Aku hanya bertahan, menunggu saat yang tepat. Pak Surya menunduk, mulutnya tercekat. Ia tahu tidak ada satu kata pun yang bisa menutupi rasa malu yang kini menekan dadanya. Ia hanya bisa menatap anak dan menantunya, menyadari kesalahan besar dalam menilai karakter dan tindakan Arman. Arman mundur selangkah, tubuhnya tegang, napasnya tersengal. Ia sadar bahwa semua yang ia pikir bisa diatur, semua kebohongan yang ia bangun, tentang harta, tentang status, tentang wanita lain, semuanya kini terpapar di hadapan orang-orang yang selama ini ia anggap saksi dan penopang. Kirana duduk kembali, menenangkan napasnya. Ia tidak menangis, tidak marah, hanya menatap mereka dengan ketenangan yang menakutkan. Bara dalam dirinya telah menjadi api yang siap membakar kebohongan dan kepalsuan. Ia menatap ke arah Livia sekali lagi. Ini rumahku. Ini hidupku. Dan kau tidak punya hak apapun di sini. Livia mundur, suaranya tercekat, tidak mampu membantah. Semua klaimnya selama ini runtuh. Kirana menutup mata sejenak, menahan napas. Ia menyadari bahwa langkahnya berikutnya akan menentukan arah seluruh sisa konflik. Ia sudah membuktikan satu hal, mereka salah menilai kekuatannya. Tapi ia belum selesai. Bara di dalam hatinya masih menyala, emosinya terkendali, penuh strategi. Dan keputusan kecil yang lebih berisiko kini mulai terbentuk. Ia akan mulai mengungkap bukti demi bukti, setiap kebohongan, satu persatu, dengan cara yang tak bisa mereka bantah. Ruangan tetap hening, tapi getaran baru sudah muncul. Ini bukan hanya tentang pengkhianatan, tapi tentang pembalasan yang perlahan dimulai. Dan Kirana siap menyalakan bara itu, tanpa satupun kata sia-sia. Kirana berdiri di tengah ruang tamu yang sunyi setelah ledakan kebenaran semalam. Suara langkahnya sendiri bergema pelan di lantai kayu, tapi hatinya tenang. Ia menatap Arman yang duduk terpaku di sofa, wajahnya pucat, mata penuh rasa bersalah, dan bibir yang gemetar tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Tawa Kirana muncul pelan, hampir seperti bisikan. Bukan tawa kebahagiaan, tapi tawa seseorang yang akhirnya bebas dari ilusi panjang bertahun-tahun. Setiap kepalsuan, setiap hinaan, setiap pengkhianatan yang dulu menekan dirinya kini hilang dalam cahaya kesadaran.
Ia bukan lagi korban yang tersiksa. Ia adalah orang yang melihat semuanya dengan mata terbuka dan hati yang tidak lagi tergantung pada orang lain. Arman, suaranya lembut, tapi menembus keheningan. Selama ini kau pikir aku lemah. Tapi lihat, aku berdiri di sini. Dan aku memilih hidupku sendiri. Arman menunduk, tidak mampu menjawab. Ia telah kehilangan kendali atas semua yang selama ini ia kira pasti. Kirana, harta, rumah, bahkan citranya di depan keluarga. Semua runtuh dalam satu pagi. Tiba-tiba, tak tertahan. Livia berdiri di pojok ruangan. Wajahnya pucat, matanya memantul ketakutan dan kebingungan. Semua klaim dan kepemilikannya kini lenyap, seolah ia tidak pernah hadir di ruangan itu. Kirana menatap satu persatu orang yang hadir. Bu Ratna menunduk dengan wajah penuh penyesalan. Pak Surya menahan malu di balik tangannya. Dan Dimas yang diam di sudut, tersenyum tipis tapi penuh lega. Satu-satunya yang tetap tenang hanyalah Kirana sendiri, karena ia telah menyiapkan langkah terakhir dengan matang. Ia melangkah perlahan ke arah pintu. Setiap gerakan penuh keyakinan. Ia tidak berteriak, tidak menangis, tidak menuntut balas. Ia tidak perlu. Kekalahan Arman dan Livia sudah terlihat jelas, dan kehancuran harga diri mereka adalah bukti yang paling tajam. Sebelum membuka pintu, Kirana menoleh sekali terakhir. Mata itu berbicara lebih dari kata-kata. Aku meninggalkan semua ini bukan untuk balas dendam, tapi untuk menemukan kembali diriku sendiri. Semua yang kau ambil dariku tidak lagi punya kekuatan. Arman menunduk lebih dalam, bibirnya bergetar tanpa suara. Ia menatap wanita yang selama ini ia remehkan, sekarang pergi tanpa amarah, hanya ketegasan dan martabat yang utuh. Semua yang dulu ia pikir bisa dikendalikan kini hilang, dan rasa bersalah menghantuinya setiap detik. Di luar, Kirana menghirup udara pagi. Cahaya matahari menembus tirai, menyorot wajahnya yang tenang. Setiap tarikan napas adalah langkah menuju hidup baru, jauh dari kebohongan dan kepalsuan. Ia merasa ringan, tapi bukan karena kemenangan, melainkan karena pemulihan diri. Dimas mendekat perlahan, tidak ingin mengganggu momen itu. Kirana, kau baik-baik saja? Tanyanya pelan. Kirana tersenyum tipis, matanya menatap jauh ke depan. Aku lebih dari baik, Dimas. Aku bebas. Bu Ratna menatap dari jendela ruang tengah, suaranya bergetar saat mencoba berbicara. Kirana, aku. Kirana menoleh sebentar, menatapnya dengan lembut tapi tegas. Aku harap ibu bisa belajar dari semua ini. Tidak semua yang terlihat benar itu memang benar. Ia menutup pintu perlahan, langkahnya mantap di tangga, menuju kehidupan yang baru. Setiap detik berjalan menjauh dari masa lalu, menjauh dari Arman, dari Livia, dan semua ilusi yang pernah mengekangnya. Ia membawa diri utuh, martabat utuh, dan tekad untuk membangun hidup yang benar-benar miliknya sendiri. Sore itu, rumah tetap sunyi. Arman duduk terpaku, menatap pintu yang baru saja tertutup. Livia berusaha bicara, tapi tidak ada kata yang mampu menutupi kehancuran yang nyata. Pak Surya menunduk, menyadari kesalahan dan ketidakmampuannya menahan Arman sejak awal. Bu Ratna menyesali dorongan dan dukungan pada rencana yang salah arah. Kirana berada jauh dari semua itu, dan di balik ketenangan yang ia tunjukkan, bara tekadnya masih menyala. Ia tahu hidup baru bukan sekadar bebas dari orang lain, tapi juga perjalanan panjang untuk menemukan dirinya, menyembuhkan luka, dan membangun masa depan yang layak. Dan dalam kesunyian sore itu, satu keputusan kecil tapi berisiko muncul dalam benaknya. Ia akan memulai hidup baru dengan sendirinya. Menatap dunia bukan dengan dendam, tapi dengan keteguhan. Dan membiarkan semua orang lain menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Ini bukan akhir yang pahit. Ini adalah awal baru. Kirana melangkah, dan langkah itu membawa dirinya ke arah yang benar-benar bebas. Dalam hidup, kadang kita menghadapi pengkhianatan, kebohongan, atau orang yang mencoba merendahkan kita. Tapi ingatlah, kekuatan sejati bukanlah membalas dendam dengan amarah, melainkan mampu menahan diri, mengumpulkan keberanian, dan memilih langkah yang bijaksana untuk diri sendiri. Martabat dan ketenangan hati jauh lebih berharga daripada kemenangan sesaat atas orang lain. Jangan biarkan siapapun mencuri harga diri Anda. Bangkitlah, kendalikan hidupmu, dan berjalanlah di jalan yang membawa pemulihan,
bukan kebencian. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Kirana dari luka, pengkhianatan, hingga kebebasan batin. Semoga cerita ini menginspirasi kita semua untuk menemukan keberanian dalam diam, kekuatan dalam kesabaran, dan damai dalam memilih hidup yang layak. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan tetaplah percaya pada diri sendiri.